Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, pembelajaran menjadi senang. Sahabat Pondok Media yang hebat-hebat, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Masih di tema 6 subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita. Kita masuk pada pembelajaran keempat ya. Baik, kita langsung ke materi. Pembelajaran keempat kemarin kita sudah belajar muatan pelajaran IPA, yaitu tentang konveksi. Salah satu contohnya kemarin adalah angin darat dan angin laut. Lihat gambar anak-anak, ini adalah gambar ketika nelayan sedang mendarat ya. Dia bekerja di laut, kemudian di siang hari dia mendarat. Ini dibantu dengan peristiwa angin laut, yaitu angin yang bertiup dari laut ke darat. Kemudian sesampai di tepi pantai, kawan-kawannya, teman-temannya ya, membantu mengangkat perahu mereka. Kenapa? Tidak terbawa oleh arus. Ini adalah kemudian di malam hari, nelayan zaman dulu menggunakan angin. Nah, ini berangkat untuk berlayar mencari ikan. Di siang hari mereka pulang. Tapi kalau sekarang, sekarang sudah banyak mesin ya, mesin diesel, mesin yang lain yang bisa digunakan di perahu-perahu mereka. Jadi mereka mau berangkat kapanpun, mau pulang kapanpun, tidak menjadi masalah. Itu zaman sekarang. Baiklah anak-anak. Nah, ini gambar apa anak-anak? Nah, ini adalah gambar nelayan sedang membongkar muatannya yang merupakan hasil tangkapan dari mereka mencari ikan, berburu ikan di laut. Nah, setelah itu mereka akan, setelah mendarat, mereka akan membongkar hasil tangkapannya yang berupa ikan ke daratan. Kemudian nanti akan dijual ke TPI. Tahu TPI anak-anak? Tempat pelelangan ikan. Mari kita lihat kehidupan nelayan di Indonesia. Kita baca bersama-sama ya. Perhatikan gambar di atas. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan, disingkat TPI, di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah pedagang. Mereka akan menjual kembali tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya atau pedagang kecil ya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Baik, kita lanjutkan membacanya. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan ikan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Nah, ini adalah tiga paragraf tugas kalian. Dan ini adalah tugas bahasa Indonesia ya.
garis bawahi pokok pikiran di setiap paragraf dari bacaan di atas. Lalu buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Silahkan bebas ya. Paragraf 1 dan 2 boleh, 2 pertanyaan saja. Paragraf 2 dan 3 boleh, atau paragraf 1 dan 3 juga boleh. Silahkan, bisa diulang kembali, diputar kembali videonya, kemudian di-post, dibuat pertanyaan sekalian jawabannya. 2 saja. Itu tugas bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang di dalam masyarakat melibatkan interaksi atau hubungan antara individu, kelompok, dan kehidupan sosialnya. Apa saja yang terjadi dalam sebuah kegiatan pelelangan ikan? Simaklah bacaan berikut ini. Nah, sekarang silahkan membaca. Saya membaca dalam hati, kalian membaca. Ya, nanti setelah selesai kita lanjutkan kegiatan pelelangan ikan. Sudah ya, kita lanjutkan. Ya, sudah ya anak-anak, mari kita lanjutkan. Perhatikan kembali gambar dan bacaan tentang kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan di atas. Amatilah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Apakah mereka mempunyai peran yang sama dalam kegiatan tersebut? Bagaimana interaksi yang terjadi di antara mereka? Nah, tugas kalian kali ini ya, bagi tugas IPS adalah cobalah untuk menentukan peran setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan pelelangan tersebut. Tuliskanlah hasil identifikasi di dalam tabel berikut ini ya. Hasil pengamatan tadi silakan ditulis, ini contohnya. Nelayan atau penjual ya, perannya adalah menangkap ikan di laut dan menjualnya di TPI, ini perannya. Kemudian juru lelangnya, perannya apa? Silahkan ditulis. Kemudian pedagang besar atau pembeli, perannya apa di situ? Baik, mudah ya anak-anak? Nah, mudah. Sekarang kita lanjutkan. Kamu tahu bahwa setiap warga negara apapun kegiatannya memiliki hak dan kewajiban tertentu. Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Perhatikan kembali kehidupan nelayan dan kehidupan pelelangan ikan pada bacaan sebelumnya. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Setiap yang terlibat memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai tujuannya. Orang-orang yang mempunyai peran berbeda tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain. Sekarang tugas PPKN-nya.
Tentukan peran setiap orang yang terlibat di dalamnya, juga hak dan kewajibannya. Ini orangnya. Perannya tadi sudah ya, sekarang kita tinggal mengisi atau mencari kewajiban dan haknya. Nah, silahkan dicari dalam bacaan bisa, atau dari sumber yang lain bisa, atau tanya kepada yang tahu di rumah masing-masing juga bisa, silahkan ya. Contohnya di sini adalah nelayan sebagai penjual, kewajibannya menangkap ikan di laut, kemudian menjualnya di TPI. Haknya memperoleh ikan, waktu menangkap ikan di laut haknya memperoleh ikan. Setelah menjual di TPI, haknya mendapatkan uang untuk penghidupan keluarganya. Nah, sekarang juru lelang kewajibannya apa? Nah, haknya apa? Kemudian pedagang atau pembeli, pedagang besar di sini yang berperan sebagai pembeli, kewajibannya apa? Haknya apa? Nah, selanjutnya kita akan mengeksplor lingkungan di sekitar kita, yaitu di pasar. Di situ banyak yang berperan di dalam pasarnya. Apa hak dan kewajibannya? Apa peran, hak dan kewajibannya masing-masing yang berperan di dalam pasar tersebut? Yuk kita lanjutkan. Hak dan kewajiban di lingkungan pasar. Nah, ini adalah pedagang, betul sekali. Tahu ini gambar apa anak-anak? Petugas retribusi. Nah, selanjutnya adalah buruh angkut. Dan yang terakhir adalah petugas kebersihan. Mari kita bahas satu persatu apa peran, hak dan kewajiban masing-masing yang berperan di pasar ini. Yang pertama adalah pedagang, perannya menjual dan menyediakan barang. Kewajibannya membayar retribusi. Kemudian haknya mendapat fasilitas yang ada di pasar itu, yaitu tempat berdagang yang bersih dan strategis. Kemudian petugas retribusi, perannya menarik, ini salah ketik ya, menarik biaya retribusi. Kepada siapa? Kepada pedagang-pedagang yang ada di dalam pasar. Nah, kewajibannya apa? Menyetor hasil retribusi kepada pemerintah daerah. Ya. Kemudian haknya mendapat gaji, karena petugas retribusi ini biasanya adalah udah PNS ya, pegawai negeri sipil. Dia digaji oleh negara ya, hasil dari ini tadi menarik retribusi. Kemudian ini adalah buruh angkut, perannya membantu pedagang atau pembeli mengangkut barang sampai pada tujuannya. Nah, misalnya ini dari truk, nah, kemudian diangkut di tempat penjualan. Nah, maka ini mengangkut barang ini dipanggul sampai tempat tujuan, yaitu tempat penjualan di dalam pasar. Nah, kewajibannya mengangkut barang tadi ya, sudah sampai tempat tujuan. Haknya mendapat upah. Setelah selesai, mereka mendapat upah dari mengangkut barang tadi. Kemudian yang keempat adalah petugas kebersihan. Perannya apa? Menjaga kebersihan pasar. Kewajibannya dia membersihkan lingkungan pasar. Ya. Membersihkan lingkungan pasar. Lingkungan pasar itu kan banyak orang sehingga mudah untuk kotor, ya. Mudah sekali untuk kotor. Nah, ini kewajiban petugas kebersihan adalah membersihkan lingkungan pasar agar yang masuk pasar itu merasa nyaman. Nah, kalau lingkungannya tidak dibersihkan, dibiarkan saja, orang mau masuk pasar pun malas. Ya, sehingga pedagangnya pun akan rugi. Nah, ini hubungan interaksi yang timbal balik. Nah, haknya apa? Mendapat gaji. Nah, itu anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa kamu gali di lingkungan sekitar kamu sendiri tentang hak dan kewajiban serta peran masing-masing orang yang ada di lingkunganmu. Silahkan nanti mungkin kalian bisa mengamati ya, mengamati perannya apa orang itu, haknya dan kewajibannya apa.
Itu anak-anak ya, saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.